dan teman-teman. Oke, untuk yang berikutnya, nama filenya jangan kau tugas 1, 2, saya nggak tahu 1, 2 itu apa, diganti nama konstruknya gitu ya, biar mau juga memudahkan. Mau gas terus juga nggak apa-apa, gas terus. Ya, silahkan kelompok. Oke, atau dari saya aja deh. Jadi kelompok dalam hal ini konstruknya adalah academic resilience. Kita udah lumayan bahas banyak ya waktu itu ya. Oke, mungkin kalau untuk latar belakang, kalian lihat di komentar saya di grup WhatsApp, lihat apa yang sebaiknya ada di dalam latar belakang. Oke, saya mau tanya mundur deh dari latar belakang. Dalam hal ini, apa yang terjadi atau apa yang dialami, atau kalau dalam konteksnya pekerjaan, apa yang dilakukan, kalian dalam hal ini mahasiswa gitu ya, apa yang dialami oleh mahasiswa terkait dengan adanya kondisi saat ini yang harus melakukan PJJ. Ya, apa yang dialami oleh mahasiswa ketika harus melakukan PJJ? Ini Mas, ada perubahan sistem belajar gitu. Ya, kalau sistem belajar. Nah, sekarang kita mau jawabannya diarahkan ke academic resilience. Kira-kira jawabannya apa? Jadinya mahasiswa dibutuhkan untuk memiliki academic resilience untuk menghadapi perubahan yang terjadi ini, Mas. Jadi ini perubahannya juga sebagai bentuk tantangan gitu di perjalanan akademisnya mereka gitu. Emang apa sih yang dialami oleh kalian ketika PJJ itu, apa yang kalau bentuk pembelajaran ya dari luring menjadi daring. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi kalian secara psikologis nih dengan adanya PJJ? Jadi lebih apa sih dengan PJJ? Mungkin lebih susah fokus gitu, Mas, karena kan, semua kegiatannya dilakukan di rumah gitu. Kan biasanya kalau misalnya di kuliah kita bisa lebih mengkondisikan gitu kan dari lingkungannya, kita masuk kuliah jadinya lebih bisa fokus, emang tahu kalau lagi di kuliah tuh harus belajar gitu. Ya, jawabannya dikaitkan dengan nantinya academic resilience. Jadi kira-kira dalam hal ini, isu yang terjadi dengan adanya PJJ, pandemi lalu PJJ, membuat pembelajaran mahasiswa itu akan mengalami sesuatu hal. Kalian ceritakan sesuatu hal itu apa aja, bukan sesuatu, sejumlah hal. Nah, sejumlah hal itu kalau kita rangkum bisa dalam tanda kutip terjawab dengan adanya pengukuran academic resilience. Ini memang sedikit ini nih, sedikit bias karena kita udah tahu jawabannya mengarah ke academic resilience. Yang kurang dari latar belakang kalian di antara kondisi pandemi dan kebutuhan pengukuran academic resilience. Ceritanya belum cukup panjang di dalam latar belakang. Ya, sama seperti yang tadi kelompok, untuk penulisan latar belakang itu bisa sih nanti sampai akhir semester. Jadi kalau saya mungkin concernnya kita bikin alat ukurnya dulu dengan prosedur yang umum dalam KAUP. Kalau untuk latar belakang itu masih banyak lah sering akan dilakukan. Kalau kita lihat aja ya apa yang sudah kelompok tuliskan ya, mulai paragraf 3 tuh. Paragraf 3 hitung 1, 2, 3. Cuma segitu yang kalian tuliskan, latar belakangnya masih sedikit itu ya. Jadi masih kurang bercerita tentang apa yang terjadi, apa yang dialami oleh populasi tujuan alat ukur kalian. Karena populasi tujuan alat ukur kalian itu bukan pekerjaan, jadi kalian nggak bercerita apa yang dikerjakan. Nah, yang kita mau lihat adalah
perbedaan kondisi yang idealnya ada di dalam suatu pekerjaan dengan situasi yang ada. Jadi misalkan kalau ini pekerjaan, kerjaannya itu butuh untuk misalkan ramah untuk berhubungan dengan klien. Dengan tujuan kalau misalkan ramah, nanti nasabah kliennya itu akan senang, lalu akan lebih banyak atau mau untuk misalkan bank untuk menyimpan uangnya di bank. Nanti kalau menyimpan uangnya di bank, lanjutannya maka bank akan mengalami keuntungan itu. Nah, karena itu memang harapannya dari perusahaan mengkonversinya menjadi siapakah orang-orang yang akan berhubungan langsung dengan nasabah, yaitu customer service ataupun frontliner satpam. Maka dengan demikian, mereka itu yang frontliner itu diharapkan mampu memiliki sesuatu yang akan membuat nasabah menjadi senang, menjadi nyaman. Nah, kita masukkan terminologi namanya emotional labor. Emotional labor adalah kemampuan seseorang untuk bersikap sesuai apa yang diharapkan oleh harapannya si tempat bekerja. Nah, di sini kelompok masih kurang menjelaskan apa yang terjadi pada mahasiswa dengan kondisi pandemi terkait dengan proses pembelajarannya, lalu memunculkan namanya terminologi academic resilience. Oke, saya paham mungkin masalahnya di penulisan aja gitu ya. Nanti kelompok sudah punya nih tentang apa yang seharusnya ada di dalam latar belakang, tapi belum tertuliskan. Baik, Mas. Oke, untuk tujuan penelitian itu menjawab pertanyaan psikometrik. Jadi masalah penelitiannya terkait dengan reliabilitas, validitas, analisis item, norma. Tujuannya menjawab pertanyaan penelitian. Ini ditulisnya masalahnya masih kosong, tujuannya bukan tujuan KAUP. Oke ya, kemudian di 1.3 itu ada nomor 1, bagaimana objektif alat ukur ini sama berbeda, itu mungkin dari yang sebelumnya kali ya, dari preliminary questions. Ya, ini nggak masuk. Manfaatnya dalam hal ini adalah terkait dengan kalau alat ukur ini nanti sudah jadi, digunakan oleh siapa? Oleh siapa ini test user, untuk tujuan apa? Ya mungkin kalau di sini saya nggak melihat nih, ini masih panjang nih ya, apa namanya uraiannya. Isinya untuk yang namanya, lihat panduan ya, panduan penulisan makalah KAUP, apa yang harus ada di dalam latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, sama manfaat. Ya, ini karena saya sedikit bias dengan kita pernah ngobrol banyak tentang academic resilience ataupun juga apa namanya buoyancy, mungkin saya skip aja gitu ya. Oke, bab 2 mengenai penulisan juga itu harusnya dipenggal bab 2 gitu ya. Bab 2 adalah tinjauan pustaka, 2.1 tinjauan konstruk. Oke, kalian berangkat dari resilience, lalu berikutnya academic resilience. Ya, academic resilience adalah kapasitas. Jadi dalam hal ini capability gitu ya. Apakah dipakai atau tidak dipakai, kondisinya belum saat ini gitu ya, kalau kapasitas ya. Iya, Mas. Ya, jadi dalam hal ini bukan sesuatu yang sedang terjadi, artinya sedang terjadi itu sudah mengalami suatu kegiatan, suatu kemalangan, suatu adversity, di mana yang mau dilihat seberapa tinggi bounce back yang terjadi. Kalau di sini adalah kapasitasnya, kemampuannya, belum diuji ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti bisa dia dalam hal ini yang akan dilakukan lebih ke self-report. Self-report dalam hal ini saya akan menganggap bahwa kapasitas saya kalau terjadi masalahnya, saya akan melakukan apa. Tapi saya bukan bercerita waktu saya jatuh, down, saya melakukan apa. Ini perspektifnya sekali lagi kapasitas. Kelompok menentukan teorinya Martin and Marsh 2009, di mana menyebutkan sebagai sekali lagi kapasitas dan seterusnya. Nah, ini kelompok memang menyebutkan beberapa tokoh, ada Masten, tapi itu resilience. Martin and Marsh 2006
Martin and Marsh 2009. Lalu ada AFA. Ini alfa ini apa maksudnya? Tempelan aja sepertinya. Itu juga salah satu tokoh yang mengemukakan tentang academic resilience. Ya, jadi mungkin kalau secara urutan, mungkin juga biasanya penulisan di bab 2 ini urut tahun, dari tahun termuda ke tahun yang tertua, dan biasanya memang secara umum di kaum ini sekali lagi walaupun mungkin bukan rumus pasti, biasanya tahun yang terakhir yang dipakai yang terbaru biasanya, tetapi bisa saja dituliskan awalnya berdasarkan urutan tahun, tapi kelompok menentukan teoretikal yang dipakai tahun yang tengah, tapi dengan pertimbangan tertentu. Di dalam bab 2 ini tidak terlihat alasan kelompok menentukan pakai teorinya siapa, alasannya apa gitu ya, nggak ada ya. Jadi perlu alasan kenapa pakai yang mana. Dan juga diceritakan juga nanti kalau yang teoretikal yang dipakai, yang ditambahkan adalah konteks penelitiannya. Martin and Marsh 2006 atau 2009 meneliti tentang yang namanya academic resilience itu pada populasi siapa. Kalau dilihat dari referensi yang waktu malam itu kelompok tunjukkan, kelompok banyak menunjukkannya bahwa ini pada siswa, pada sekolah gitu ya, bukan pada mahasiswa. Sehingga mungkin konsekuensinya apakah relevansinya masih ada ketika kalian bikin alat ukurnya untuk mahasiswa bukan untuk siswa. Jadi maksud saya adalah kalau kita pakai teoretikal tertentu, kita kalau bisa punya juga populasi pengukuran yang sama. Kalau Martin and Marsh pada siswa, idealnya pada siswa lagi karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan karakteristik college student dengan high school student, mungkin dengan banyaknya perbedaan sistem pendidikan, maka definisinya lebih pas untuk yang siapa gitu. Ya, pokoknya intinya justifikasinya untuk penentuan konstruknya belum terlihat. Ya, oke, kita punya 5C untuk dimensi konstruk, referensinya dari tokoh yang sama, Martin and Marsh, tahunnya kenapa berbeda nanti dijelaskan. Kemudian confidence, ada namanya dalam kurung self efficacy, coordination, control, composure, commitment. Ini kelompok sudah punya indikator-indikatornya. Sekarang indikatornya kita tidak lihat tabel itu ya, tapi kita lihat yang di Excel dulu. Ya, ada yang mau menjelaskan contoh dulu? Saya pilih random yang ini deh. Kontrol dalam akademis ini referensinya kontrol dalam akademis mengacu bla 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 itu dari Martin and Marsh ya, bukan uraian kalian ya? Kemarin itu kami pas lagi buat Excel kami sempat ganti Mas untuk pengertian dari penjelasan dari kontrol Mas saya. Nah, maksudnya ganti ini gimana? Kalian mengganti atau gimana? Jadi yang kemarin itu kami bikinnya yang di Gdocs ini dari sumbernya yang bukan dari Martin and Marsh gitu. Jadi kemarin setelah kami bikin Excel, kami mulai cari dari yang Martin and Marsh. Jadi di Excel yang indikator konstruk itu yang sudah definisi Martin dan Marsh. Oke, jadi yang tampil dalam Word yang sedang tayang ini itu dari Martin and Marsh gitu ya? Yang di Word bukan dari Martin and Marsh, Mas. Oke, ya. Kalau itu sama dengan kelompok yang sebelumnya. Kita nggak bisa menggunakan definisi konstruknya dari Martin and Marsh, tapi dimensionalitasnya, penjelasannya dari tokoh yang lain. Jadi ini kalau dilihat di bagian awalnya, dimensi konstruk ke atas 5Cs, 5Cs itu kelompok nulisnya Martin and Marsh. Jadi saya bertanya seperti itu karena saya melihat adanya dalam tanda kutip semacam inkonsistensi antara definisi dengan penjelasan dimensinya. Jadi saya menduga bahwa ini dari tokoh yang berbeda. Ternyata betul ya, atau gimana nih? Kelompok punya penjelasan?
Ini Mas, yang di Goodocs itu kita lupa update. Kita update-nya yang di Excel yang indikator, Mas. Jadi yang di Excel indikator kita udah pakai definisi yang Martin and Marsh, cuman yang di Goodocs ini kami lupa edit, Mas. Oke. Oke, buka yang Excel. Oke, definisinya adalah kapasitas untuk mengatasi kesulitan akut atau kronis yang dipandang sebagai ancaman utama bagi perkembangan pendidikan. Lihat lagi definisinya, sebelah kiri lagi. Ya, tayangkan yang itu, yang Excel-nya. Sebelah kiri lagi. Saya mau lihat definisinya. Bukan saya sih, kita gitu ya. Ada belakangnya pelajar. Iya, Mas. Di saya siswa tulisannya gitu ya. Kalian mungkin mengubah sesuai tadi yang saya ini ya. Maksud saya, ini kan kalian mau mahasiswa, kira-kira ada perbedaan nggak? Bakal ada perbedaan apa enggak? Harusnya sih sepertinya ada perbedaan, Mas. Nah, ya kalau perbedaannya, jadi maksud saya konsekuensinya, kalau kelompok menggunakan definisinya Martin and Marsh, di mana dituliskan sebagai siswa, sebagai student, kita lihat juga nih di dalam penelitian Martin and Marsh, apakah penelitian itu dilakukan pada high school student atau di bawahnya. Kalau kalian maunya pada mahasiswa, ya solusinya adalah ganti definisi yang dipakai atau ganti populasi tujuan alat ukur kalian. Kalau ganti alat ukurnya, semua yang sedang tayang dalam Excel ini hapus karena dari tokoh yang orientasi populasinya berbeda dengan kalian yang mahasiswa. Kalau mau pakai Martin and Marsh, maka populasi tujuan kalian diganti jadi pelajar, bukan mahasiswa. Nanti konsekuensinya latar belakangnya diganti juga. Oke, baik, Mas. Jadi kira-kira kelompok mau gimana nih solusi untuk mengatasi masalah? Diksi yang dibuat oleh Martin and Marsh adalah student, pelajar, siswa, bukan mahasiswa. Atau boleh dilihat jurnalnya Martin and Marsh, lihat populasi tujuan penelitiannya waktu itu siapa. Kita lihat di abstrak biasanya juga ada. Penelitiannya dilakukan pada siapa? Ya, dicari, di highlight. Siapa partisipan penelitian dalam jurnalnya Martin and Marsh tentang Kalau di sini dia sebutinnya high school student. Nah, kira-kira kalau high school student, ya mungkin kalau dibilang beda-beda gitu ya. Karena dalam hal ini, ya sistem pendidikan. Nah, sekarang kalau memungkinkan sih kita tidak berusaha untuk dalam tanda kutip mencari justifikasi dalam pengertian sama aja kali high school sama kuliahan gitu. Nah, masalahnya ada kondisi di mana kondisinya adalah kesulitan akut dan kronis. Nah, kalau akut dan kronis secara waktu itu nggak bisa pada semester 1 dong. Kalau akut sama kronis, yang penyakitnya sudah lama itu yang akut atau yang kronis?
kronis ya Mas? Ya oke, jadi maksud saya yang manapun akut atau kronis itu ada durasi waktu. Jadi sekali lagi nggak bisa ditanyakan kepada mahasiswa, menurut saya nggak bisa, pasti tidak bisa ditanyakan kepada mahasiswa angkatan terbaru 2020 karena dia belum ngalamin masalah akademik yang baru 3 minggu kuliah ya. Kemudian pada angkatan yang kedua 2019 masih relevan apa enggak ya? Nah mungkin dengan usia yang makin agak jauh dari SMA, high school, nanti relevansi antara konstruk dengan populasinya jadi nggak relevan sesuai dengan yang Martin and Mars buat itu. Jadi sekali lagi alasan penentuan teoretikalnya Martin and Mars yaitu high school student. Nah konsekuensinya kalian kalau mau pakai Martin and Mars maka lihat Excel-nya lagi, buka Excel-nya lagi, semua indikatornya depannya mahasiswa, jadi mungkin nggak relevan, nggak cocok gitu. Jadi pilihannya kalau mau pakai Martin and Mars, indikator yang kalian buat hilang semuanya. Kalau mau pakai mahasiswa, tapi nanti juga kalau pakai teorinya tokoh yang lain, apakah masih sama 5C? Kalau bukan 5C, hilang lagi. Jadi sekali lagi, teori yang dipakai alasannya harus kuat. Baik, Mas. Itu ya, jadi indikatornya masih belum tentu bisa dipakai sih. Ya, saya mengharapkan kelompok bisa untuk menentukan teori konstruknya yang siapa yang dipakai dengan alasan apa. Jadi memang kalau dibilang kemarin semua kelompok per hari ini udah bikin indikator, bahkan ada yang bikin item. Saya juga, ini udah bikin item. Tapi ketika ditanya teori konstruknya dipilih berdasarkan apa, lalu ragu, ya yang dibuat jadi hilang. Ini sifatnya boleh dikatakan untuk operasionalisasi dari teori kontrak sampai ke item itu boleh dibilang satu arah jalurnya. Kalau terhambat sesuatu, muter balik dari awal lagi, startnya dari nol lagi. Komentar dari kelompok atau pertanyaan? Aman, oke ya. Mas, silakan. ada yang mau ditanyakan sama Herlina. Herlina. Jadi ya udah. Jadi Mas kan kita sempat ngelihat definisi lain Mas dari yang misalnya jurnal lain yang terkait dengan academic resilience ini. Sebenarnya ada satu alat ukur yang ARS 30 itu dari Cassidy, dia tuh mengacu definisinya ke Martin dan Mars juga, tapi sampelnya itu di tesnya ke undergraduate student, jadi kayak ke mahasiswa juga. Iya. Oke, definisinya ada? Atau definisinya tetap dari Martin and Mars? Definisinya tetap dari Martin and Mars. Oke, jadi kita sedang berusaha untuk menyesuaikan antara definisi yang ada dengan populasi tujuan alat ukur kita gitu. Jadi yang akan dilakukan adalah si tokoh yang lain yang bukan Martin and Mars itu akan menjadi semacam latar belakang populasinya sama dengan yang kalian inginkan, yaitu mahasiswa. Apakah juga selain definisi dimensionalitasnya sama? Kalau dari yang ARS 30, ini dari Cassidy ini, dia beda lagi faktornya, itu bukan 5C, jadi ada 3 faktor, tapi beda. Ya, saya nggak tahu sejauh mana kalau perhitungannya, ya mungkin pakai prinsip dagang kali ya, untung ruginya. Kalau pakai Cassidy dengan 3 dimensi, 5C yang sekarang jadi hilang tuh ya. Kalau mau pakai yang Martin and Mars 5C dengan indikator yang sudah dibuat,
tapi definisinya siswa tuh. Nah, silakan kelompok mempertimbangkan. Pokoknya populasi tujuan alat ukurnya ya idealnya adalah sama dengan yang ada di dalam definisi. Kalau memang definisinya tidak menyebutkan spesifikasi pada populasi apa, ya mungkin masih bisa dipakai. Tapi kalau di dalam definisinya ada spesifikasi populasi, populasinya bukan hanya konteks pendidikan. Kalau konteks pendidikan kita bisa grading, ada siswa, ada mahasiswa. Ya kira-kira sejauh mana dalam hal ini itu akan memberikan perbedaan di dalam indikator. Kalau saya sih ngerasa bahwa yang namanya pendidikan tinggi itu ada banyak hal yang berbeda yang dialami, dijalani peraturannya, sistemnya di kuliah dengan yang di sekolah. Jadi dengan demikian mungkin akan jadi tidak relevan. Ya, silakan kalian mau pilih, mau pakai KCD, indikatornya dihilangkan, kalian tetap pada mahasiswa. Atau tetap mau pakai Martin and Mars, tapi populasi kalian diganti menjadi pelajar, jadi siswa. Diserahkan ke kelompok. Oke, Mas. Ya, jadi kalau mau pakai Martin and Mars, lalu kita akan konsisten pakai siswa, selain indikatornya diganti, juga latar belakangnya. Nanti ngambil datanya sama anak SMA, itu misalkan. Baik, Mas. Nanti kami diskusikan lagi. Thank you, kelompok. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Yes, berikutnya. Kelompok berikutnya. Pagi Mas Asu. Halo. Ya, kelompok kami dari Career Maturity ya Mas. Ya, silakan dibuka filenya. Ya, yang akan bantu share screen ada Gemma. Silakan Gemma. Oke, kalau dilihat untuk latar belakang, kelompok sudah bikin lumayan banyak nih tentang latar belakangnya. Mungkin saya pertanyaannya repetisi kali ya dengan yang kelompok sebelumnya, tapi asumsi saya kelompok anggap aja baru sekarang join gitu ya. Tadi ada beberapa orang yang sudah join dari sebelumnya. Oke, jadi dalam hal ini latar belakangnya mengangkat bahwa banyaknya penduduk di Indonesia yang memasuki usia produktif. Berdasarkan hal tersebut, maka terusin. Ya, memang kenapa sih kalau jumlah penduduk di suatu negara atau di Indonesia itu banyak usia produktif, maka Berarti angkatan kerjanya jadi banyak, Mas. Apa sih konsekuensi dengan angkatan kerja yang banyak? Konsekuensinya jadi membutuhkan lapangan kerja yang banyak. Lapangan kerja yang banyak. Lalu di mana letak individualnya? Kalau lapangan kerja mungkin salah satu tugas pemerintah menciptakan lapangan kerja atau pemerintah mendorong masyarakat untuk dapat membuat misalkan UMKM gitu. Nah, kira-kira apa relevansinya dengan career maturity? Jadi jawabannya diarahkan ke career maturity. Oh iya, jadi walau si penduduk-penduduk ini yang membutuhkan tenaga kerja sebenarnya merasa kesulitan karena pertama lapangan kerjanya itu tidak sepadan dengan jumlah angkatan kerjanya. Lalu yang kedua, apa yang diminta oleh perusahaan itu tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu gitu Mas. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi dan kita lebih fokus ke apa yang diminta oleh perusahaan tidak dimiliki oleh individu gitu. Ya, ketika mereka tidak sesuai dengan permintaan perusahaan, mereka jadi tidak bekerja sesuai dengan latar belakang atau mereka jadi tidak memiliki pekerjaan gitu. Ya, mungkin lebih spesifikkan, karena kalau banyaknya penduduk lalu terkait dengan
ketersediaan lapangan kerja, ya mungkin kalau gitu solusinya ciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Misalkan kalau dulu, ya saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, misalkan ada program dari pemerintah namanya transmigrasi. Kalau sekarang biasanya mendorongnya terhadap untuk membuat UMKM, unit usaha menengah dan kecil gitu. Apa UMKM? Usaha menengah dan kecil, apalah gitu ya. Kemudian kelompok menyasarnya adalah terkait dengan masalah karakteristik career maturity, di mana nih letaknya relevansinya, bahwa jumlah penduduk yang banyak, lapangan kerja yang kurang, lalu muncul career maturity. Career maturity itu dikarenakan oleh apa sih? Ininya urgensi untuk diketahuinya. Supaya individu bisa bekerja sesuai dengan latar belakangnya, produktivitasnya lebih meningkat, Mas. Bekerja sesuai dengan latar belakangnya, lalu kelompok menganggap itu berkaitan dengan career maturity. Kalau kita lihat mungkin di sini definisi career maturity adalah sejauh apa individu mencapai faktor-faktor kognitif, emosional, dan psikologis sebagai representasi untuk memilih pilihan karir yang realistis. Nah, saya nggak melihat nih dengan adanya jumlah penduduk. Apa yang kelompok? Iya sih Mas, itu yang di draft juga belum diperbaiki. Kemarin kita baru sempat fokuskan ke satu definisi lain yang akhirnya kita pilih untuk kita lanjutkan ke indikator. Ya. Jadi belum diperbaiki. Nah, terus mungkin betul sih Mas, di latar belakang kita dari awal mungkin udah fokus ke gimana hubungan dari maturity ini dengan individu, bukan ke penduduk besarnya gitu ya Mas. Ya, oke, ini di bab 2 yang kelompok buat, referensi yang siapa yang dipakai dari, ini kan banyak nih menuliskannya, pertanyaannya sederhana, teoretikal yang dipakai yang mana? Sebenarnya ada yang baru gitu Mas, dan itu kemarin tuh kita nemu buku gitu akhirnya, karena kan dari pertemuan yang hari Kamis, Mas Asup menyarankan kalau kita itu pakai buku, akhirnya kita nyari-nyari buku juga, namun memang belum dimasukkan ke situ. Akhirnya definisi yang kita pakai itu yang dari Super tetap yang tahun 1977, namun di buku itu dicantumkan kembali sih yang dari Super ini. Kok saya ngelihatnya beda ya yang Excel-nya? Yang saya yang dari LAL 2014. Jadi ya Mas, itu kemarin belum ke-update juga. Jadi dimensionalitasnya career planfulness, career exploration, decision making, word of work information, knowledge, dan seterusnya, itu dari LAL atau dari Super? Jadi LAL ini juga mengacu ke Super gitu Mas, dia kayak membahasakan kembali, merangkum juga apa yang dibuat Super gitu. Jadi emang orang-orang yang pakai career maturity itu kebanyakan pakainya Super atau CRITS untuk definisinya. Ya oke. Di bab 2-nya, ini bab 2-nya mungkin penulisan aja kali ya. Bab 2-nya teori konstruk. Jadi nanti 2.1 langsung aja diganti, jangan teori konstruk, teori career maturity. Jadi nama konstruknya langsung disebutkan. Jadi konstruksi ini diganti dengan nama konstruknya apa. Kemudian ini dijelaskannya dari secara istilahnya perkembangan teori dari Super tahun 50-an, kemudian sampai ke yang katakanlah terbaru ini secara urutan waktu, oke lah. Kemudian nggak ada ya justifikasi dipilih, oke, di paragraf berapa nih? Paragraf 3, kelompok menuliskan mengacu pada definisi yang dipilih satu definisi yang menjadi acuan penulis. Jadi LAL nih. Jadi ini diralat nih ya, bukan LAL ya, bukan LAL ya. Ya Mas, jadi emang kita belum main lagi ke draft ini setelah yang mencari definisi baru itu. Oke, jadi memang belum dibenerin. Oke, nah sekarang kalau gitu saya tanyain,
kenapa definisinya sekarang pakai yang super? Alasannya adalah jadi memang setelah kita melihat kelompok kami melihat lagi definisi yang diungkapkan oleh Lalat ini dan di jurnalnya pun penjelasannya masih cukup singkat gitu Mas, belum benar kata Mas Asup yang kemarin kalau takutnya nanti kita banyak asumsinya gitu karena Lalat ini cuma menjelaskan hanya satu kalimat yang kemarin dipakai itu dan belum ada penjelasan-penjelasan lainnya. Sedangkan definisi yang kami pakai ini di buku International Guide for Career Assessment kalau nggak salah judulnya. Ini memang dia tuh membahas career maturity dan juga plus minusnya kultural dan lain sebagainya. Jadi kami menganggap definisi yang di buku tersebut bisa menjadi acuan yang lebih komprehensif dan holistik untuk kami juga analisis ke depannya. Oke, jadi ada berapa dimensi? Masih ngitung ya, belum hafal berarti. Ada 5 dimensi, Mas. Ya, oke. Jadi ada 5 dimensi. Boleh tahu nggak dimensionalitas itu ada justifikasi apanya gitu? Jadi kalau di sini kan kita lihatnya ada planfulness, exploration, decision making, word of work information. Jadi berdasarkan apa tuh 5 dimensinya ini? Nggak ada ya di bukunya ya. Tapi oke lah, mungkin nggak esensial. Tapi yang jelas biar kita tahu perspektifnya, misalkan perspektifnya kalau misalkan dari social support, persif social support itu ada 3 biasanya, dari teman, dari orang tua, dari significant others. Jadi perspektifnya adalah source-nya, apa kategori source-nya, social support-nya. Jadi sekali lagi ada teman, significant others, orang tua. Itu kan 3 pihak yang memang berbeda gitu. Nah kalau ini nggak kebayang ya, kira-kira kalau career planfulness itu berdasarkan apa? Ya kalau kemarin kita yang pertama, yaitu yang career planfulness, kita coba nih sekarang yang dimensi yang kedua, career exploration. Kelompok saya jadikan contoh buat cara penulisannya dalam tabel, terlebih kelompok juga menuliskan nama-nama yang membuat indikatornya siapa aja. Saya melihat ada yang 1, tapi banyak yang dituliskan lebih oleh 1 orang. Oke, yang panjang nih penjelasannya. Career exploration adalah bla 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 bla, ya. Kelompok selain menuliskan tentang definisi, kalaupun ini adalah definisi dari dimensinya, juga ada deskripsi. Nah ini yang poin plusnya nih, kelompok sudah membuat penjelasan, ya sifatnya memang kutipan penjelasan tentang dimensinya. Secara jumlah, kelompok juga sudah membuatkan relatif proporsional, di mana indikatornya 5, 6, 4 gitu ya jumlahnya ya. Secara umum itu, boleh tahu nggak kelompok membuatkannya dalam hal ini, apakah bikin dulu sebanyak mungkin, lalu berdasarkan yang dibuat masing-masing, lalu kelompok istilahnya membahas lagi sampai yang ada saat ini? Iya betul Mas, jadi kemarin itu, maksudnya minggu kemarin kita dalam bikin indikatornya masing-masing bikin sendiri di Excel sendiri, per dimensi bikin sendiri indikatornya dulu, baru nanti kita gabung untuk diskusi secara online untuk membicarakan kira-kira mana indikator yang mirip satu sama lain, baru didiskusikan lagi sampai akhirnya membentuk indikator yang udah ada di Excel ini. Oke, sebelum yang mirip dengan yang lainnya, yang dilakukan adalah apakah indikatornya sesuai tidak dengan definisi dan deskripsi dari dimensinya. Oke, kita trial ya. Career Exploration, CE1. Mahasiswa mencari informasi seputar karirnya dari sumber yang sesuai. Dalam pembuatan indikator, memang indikator itu tidak akan sampai ke test takernya. Yang akan sampai ke test taker adalah item. Nah, di sini memang bebas aja sih, apakah indikator masih mau ke arah konseptual
atau mau ke arah operasional. Toh nanti juga akan dioperasionalisasikan lebih jauh menjadi item. Karena memang indikator itu berada di antara definisi dan ada di antara item. Oke, Teresa, Gema, Pet, dan Saeb, apakah mahasiswa mencari informasi itu merupakan eksplorasi seputar karirnya? Nah, kira-kira dalam hal ini kita kembalikan ke definisi. Karir adalah peran-peran yang akan dijalani dalam hidup gitu. Oke, jadi dalam hal ini mencari informasi seputar karir. Jadi yang akan mahasiswa lakukan itu yang seperti apa sih ketika mencari informasi seputar karir? Contohnya misalkan ya kalian mungkin bisa jadi test takernya career maturity ya. Nah, apa sih yang kalian lakukan sebagai individu mencari informasi seputar karir? Itu tingkah laku yang seperti apa? Mungkin individunya itu bisa coba cari informasi dari website-website tentang karir yang diinginkan, kayak sejauh mana dia mau karirnya seperti apa, dia coba cari, misalkan dia mau jadi psikolog, terus dia cari-cari nih di internet gitu, misalkan psikolog itu kerjanya ngapain, terus gimana dia bisa sampai ke sana. Jadi mengeksplorasi sumber-sumber yang mungkin bisa mendukung dia, meyakinkan dia untuk nantinya ke arah si career decision making gitu, Mas. Oke, kita mundur ke kolom B-nya. Di dalam kolom B ada bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Nah, pertanyaan saya di indikator, di mana letak sumber dayanya? Kalau gitu, pemahamannya saya mundurin lagi. Apa yang dimaksud individu menggunakan sumber daya? Sumber daya ini yang dimaksud apa? Halo Mas, Ya. jadi dalam hal ini itu dalam melakukan eksplorasi, misalnya si individunya itu punya sumber daya kayak contohnya orang tua atau enggak teman-teman, saudara-saudara dia, atau dia punya akses ke dalam suatu informasi tertentu gitu Mas. Jadi dia gimana dia menggunakan sumber daya yang dia punya itu, gitu Mas maksudnya. Dalam CE1 sumber dayanya apa? Bantu jawab Mas, kalau yang saya tangkap untuk C1 sumber daya yang dimaksud itu seperti internet gitu Mas, atau kayak ada career expo gitu, jadi itu yang dari sumber dayanya. Ya oke ya, jadi sekali lagi ini masih indikator, nggak apa-apa kalau belum konkret. Jadi nanti biar gambarannya bahwa sumber yang sesuai ya bisa berupa internet, karir expo, orang tua, atau tempat magang, atau apapun gitu ya, yang bisa menjadi sumber dayanya gitu ya. Ya, itu pola-polanya relatif sama untuk semua indikator. Jadi yang mau kita lihat sebetulnya kalau kelompok sudah melakukan diskusi beberapa orang, baik 2 ataupun lebih, kemudian dalam hal ini mungkin concernnya terhadap kesamaan kontennya, tapi yang diutamakan dalam indikator dan juga nanti item itu adalah apakah indikator saat ini sudah sesuai belum dengan definisi dan deskripsi dari si dimensinya. Oke, sekarang saya mau menyasar yang sendiri-sendiri nih. C4, Teresa, mahasiswa memiliki kemampuan untuk mencari informasi mengenai karir. Di mana letak sumber dayanya dan seterusnya. Ya Mas, jadi maksudnya yang ini itu kemarin saya mikirnya kalau dalam melakukan eksplorasi itu dia harus punya willingness dulu, kemauan dulu untuk melakukan eksplorasi itu, gitu Mas. Oke, jadi dia punya kemauan itu adalah sumber daya yang dimiliki ya? Iya bisa.
Oke, gimana kalau menurut Reza tentang CE6, sikap positif? Sikap positif juga sumber daya. Karena di sini sumber daya, sikap positif terhadap sumber daya gitu. Oh, kalau yang sikap positif itu mungkin gimana ya? Gimana Pat? Boleh? Jelas. Jadi sebenarnya kalau yang C6 ini lebih menyasar bahwa ke kalimat pertama, kayak bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Nah, mungkin banyak orang, mungkin misalnya seorang individu itu mempunyai banyak sumber daya kan, tapi ya misalnya orang tua, network dan lain sebagainya, dan internet juga. Nah, tapi ini balik lagi apakah individu tersebut mau memanfaatkannya atau enggak gitu. Sikap positifnya dalam hal ini menjadi apa tuh? Sikap positifnya jadi mau memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai media untuk orang ini mencari informasi. Ya oke ya, jadi apa? Kalau indikator sudah lebih operasional, biasanya reviewingnya lebih mudah. Tapi kalau belum, nggak apa-apa juga, balik lagi. Karena nanti sekali lagi yang mau dikonfirmasi saat ini kesesuaian antara indikator yang dibuat dengan definisi atau deskripsinya. Jadi tujuan saya saat ini adalah mencoba mengeksplorasi apa yang kalian buat, apakah dalam hal ini penjelasannya. Nah, terutama untuk yang buat-buat sendiri, nanti konsekuensinya tetap masih ada reviewing ya. Jadi mungkin kalau pernah ingat tentang content validity ratio, saya bahas juga tadi di WhatsApp group, dalam CVR, kalian di antara teman-teman kelompok bisa juga menjadi CVR itu. Jadi kalau misalkan ada momen tertentu di mana indikator yang dibuat itu apa istilahnya debatable itu. Ada yang bilang mungkin kalau kita dikotomikan setuju atau tidak setuju, mungkin cara paling terakhir adalah CVR. CVR itu boleh dibilang kayak polling juga, kesepakatan apa pakai suara, siapa yang menganggap ini sebagai esensial untuk menjadi bagian dari indikator. Nanti kita pakai voting aja kalau memang, tapi jangan pakai voting sebagai cara pertama gitu ya. Jadi harus didiskusikan dulu, ini maksudnya apa sih memiliki sikap positif itu dianggap sebagai bagian dari career exploration. Nanti ya penjelasannya itu yang kita anggap sebagai ini esensial nggak ya sebagai bagian dari indikator. Nggak apa-apa, belum konkret. Nanti kita melihat lagi nih kalau sudah jadi item, itu sikap positif itu yang seperti apa konkretnya. Indikator boleh konsep, tapi item harus operasional karena item yang akan sampai ke partisipan. Oke, kita cari lagi yang dikerjakan sendiri-sendiri ya. CDM 3 tidak ada asalnya. CDM 3 di saya nggak ada, di situ ada Pat dan Saib. Oke, mengetahui motivasi di balik keputusan karirnya. Bukankah ini hal yang aneh? Keputusan karir tentang dirinya sendiri, nanyain motivasi dirinya sendiri. Itu gimana? Pat dan Saib. Mau Pat dulu atau saya dulu? Kayak kalau dari saya sih kemarin tuh sempat kepikirannya gini Mas, untuk decision making karena ada nih orang-orang yang misalnya dia itu memutuskan suatu karir, tapi sebenarnya dia itu nggak tahu kenapa, nggak tahu semacam why-nya gitu loh dari keputusan karir yang dia pilih. Makanya kita di career decision making ini kita pikir penting nih untuk tahu gitu apakah si individu itu punya ada motivasi tersendiri, ada motif tersendiri di balik keputusan karirnya. Karena kalau misalnya dia itu nggak ada motif dari keputusan karirnya, itu jadi kayak apa ya namanya ya,
Jadi kayak nggak ada arahnya gitu, Mas. Oke, di sini apakah sampai keputusan karir atau seperti CDM 2, pengambilan keputusan karirnya. Jadi kalau CDM 3, CDM 1 itu sepertinya sudah memutuskan mau karirnya apa atau masih terbuka sebetulnya? Sebentar, Mas. Jadi artinya misalkan saya mau jadi entrepreneur aja kali misalkan saya bilang saya mau jadi entrepreneur saat ini gitu ya, artinya sudah memutuskan karirnya. Jadi apakah dalam hal ini sifatnya sudah merupakan suatu keputusan atau kalau kita lihat nama dimensinya karir decision making gitu ya. Jadi apa present continuous tense itu ya. Oke Mas, mungkin mau nambahin, sebenarnya kan kalau di career opportunity juga itu kayak dibagi, ada bukan sebelum dimensi itu kayak dibagi jadi ada attitude, kognitif, sama behavior. Ya. Nah, ini tuh mungkin sebenarnya lebih nyasar ke attitude-nya gitu sih Mas, terhadap si career decision making ini. Kayak dia apa ya, maksudnya dia nggak cuma memilih karena kondisi yang memaksa untuk memilih gitu sih, cuma kayak dia tuh memang secara sadar tahu kalau oke, saya punya pilihan nih, terus dia tuh punya motivasi dalam untuk apa ya, memilih dalam keputusan, memilih karir dia sendiri gitu. Oke, kalau kita lihat di dalam kalimat terakhir dari deskripsinya tentang dirinya dan karir yang dituju sampai akhirnya mencapai keputusan karir. Nah, jadi ini karir itu bisa berupa pendidikan, kejuruan, ataupun pekerjaan gitu ya. Jadi apa namanya, keputusan karir yang dimaksud adalah belum tentu pekerjaannya, bisa juga yang mengarah ke pekerjaannya berupa pendidikan yang akan dijalankan. Oke, jadi mesti dilihat juga nanti sekali lagi mungkin pada level item kali ya. Misalkan kalau kita bilang bisa nggak di balik keputusan karirnya menanyakan, misalkan saya sudah mempertimbangkan banyak hal untuk menjalani pendidikan saya yang saat ini saya jalani, misalkan kuliahnya di psikologi. Jadi dia mau dilihat kira-kira motivasinya dulu ketika membuat keputusan karir kuliah di psikologi itu motivasinya apa gitu ya. Ya, jadi sekali lagi kita masih ini nih, masih saya nggak tahu nih kalau ini sama seperti kata emosi untuk orang umum. Orang umum mungkin akan bilang emosi adalah marah. Kan kita tahu bahwa emosi senang, bahagia itu juga emosi. Nah, jadi mungkin salah satu yang perlu kelompok pertimbangkan nanti, nggak semua orang paham tentang definisi karir. Nah, ini karena akan banyak kata karir di dalam item, kelompok pilihannya mengganti kata karir di dalam item, nanti konsekuensi mengganti kata karir dengan definisi atau deskripsinya di dalam item, nanti konsekuensinya itemnya narasinya menjadi panjang. Atau cara paling simpel sebetulnya di dalam pengantar kelompok itu memberikan semacam deskripsi. Yang dimaksud karir dalam hal ini adalah jadi kayak semacam orientasi, itu kayak framing. Nanti biar ketika menjawab orang itu konteksnya paham bahwa karir itu bukan pekerjaan. Jadi kalau orang membaca karir, orang umum membaca karir lalu mendefinisikan sebagai pekerjaan yang dia jalani, saya sekarang belum bekerja. Tapi kalau menurut definisi ya namanya karir itu adalah pendidikan pun juga dalam hal ini juga berupa karir itu. Nanti konsekuensinya adalah mungkin yang biasanya perlu kita antisipasi. Saya yakin saya juga punya banyak pengalaman untuk mengobservasi orang, kalau orang psikologi ngisi kuesioner biasanya langsung ke item, langsung ngisi gitu ya, tapi dia nggak baca pengantarnya. Nah, jadi nanti mungkin solusi sederhana dari kelompok ini, mungkin kalau kita kan pakai akan Google Form gitu ya, atau online lah gitu ya.
Jadi nanti di setting bahwa dia harus paham dulu yang dimaksud dengan karir apa, baru nanti next section itu kalau di Google Form. Ya, so far kelompok ini oke. Kenapa tadi saya juga jadikan contoh. Thank you kelompok, well done. Ada yang mau disampaikan kelompok? Ya. Mas, saya mau bertanya dulu terkait indikator, apakah semua aspek atau komponen dalam definisi dimensi tersebut harus tercakup dalam masing-masing indikator, atau bisa terbagi-bagi nih Mas ke dalam beberapa indikator gitu. Kalau misalnya tadi berdasarkan masukan Mas Asup bertanya di indikator career exploration, di mana komponen sumber dayanya nih di indikator ini. Berarti apakah setiap indikator harus ada komponen dari definisi itu atau gimana Mas? Oke, jadi yang kita lakukan di dalam indikatorisasi dan juga itemisasi, masih ingat tentang definisi psychological test dari Anastasi? Kita coba lihat di sini, atau ada yang punya filenya? Saya juga sambil cari. Saya coba cari ya, biar kita berdasarkan referensi. Ini saya lagi buka file agak lama. Mana ya? Salah file. Ada yang sambil buka juga? Definisi psychological testing adalah, di kuliah psikometri ternyata, lupa bukan di KAUP. Jadi pada dasarnya item itu adalah sample of behavior. Namanya sampel adalah sebagian yang representatif. Nah, kira-kira apa nih konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kalau mau lebih representatif, kalau bisa jangan lakukan sampling, tetapi apa? Sensus. Sensus itu diambil semuanya. Semakin banyak apa yang tercover di dalam alat ukur kita, semakin baik suatu alat ukur menggambarkan apa yang mau diukur. Representativeness-nya makin tinggi. Nah, kita memang berada dalam tahapan test construction, di mana dalam test construction yang akan dilakukan adalah bikin sejumlah item dan indikator yang diharapkan representatif terhadap populasi tingkah laku yang ingin kita ukur. Nah, memang ini bukan populasi orang, bukan populasi mahasiswa yang kita bisa tahu jumlahnya berapa, ada apa saja. Ada apa saja itu ada fakultasnya, ada angkatannya, ada jalur masuk, ada jenjangnya, dan seterusnya. Itu dapat teridentifikasi. Dalam pengukuran psikologi yang bersifat intangible, maka sebetulnya batasan populasinya itu tidak jelas, tidak ada bahkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat batasan adalah dengan cara memahami populasi tingkah lakunya dari literatur review yang kita lakukan dengan cara baca referensi. Jadi batasan populasinya itu adalah berdasarkan apa yang kita baca. Kalau orang itu bacanya sedikit, mungkin saya pakai analogi kayak peta kali ya. Jadi kalau kita bepergian ke satu daerah, kita bisa pakai peta dengan skala besar, atau mau pakai peta yang detail, skalanya kecil itu, sehingga mungkin katakanlah jalan kecamatan itu bisa kelihatan, tapi kalau peta besar paling hanya batas provinsi aja yang ketahuan. Semakin detail yang kita tahu tentang suatu kawasan ukur, maka biasanya populasinya akan meluas juga dengan sendirinya. Jadi kita makin banyak tahu tentang yang mau kita buat. Nah, balik lagi ke pertanyaan Cindy, sebaiknya seperti apa? Pada tahapan test construction, itu yang akan dilakukan adalah buat sebanyak mungkin, selengkap mungkin. Oke, kalau saya tanyain lagi, Cindy, ada 5 tahapan test development proses menurut Cohen-Swerlik. Yang pertama, test conceptualization, yang kedua, test construction, ketiga, keempat, kelima adalah
Ketiga namanya adalah try out. Yang keempat namanya Analysis ya. Yang kelima namanya revision. Nah, itu sebetulnya kalau revisi yang kita lakukan adalah men-try out-kan kembali. Nah, try out-nya itu ya idealnya kalau try out itu relatif tidak terlalu mengurangi item, mengurangi indikator. Menurut Anastasia Urbina, ada 5 hal yang dilakukan, ada 3 hal yang dilakukan dalam proses analisis item. Yang pertama namanya tadi revision. Yang kedua, ini sebetulnya bukan 1, 2, 3 sih. Yang berikutnya adalah selection, dipilih, dipertahankan atau dibuang. Nah, dalam KAUP yang dilakukan adalah selection. Nanti yang akan dilakukan, mungkin kalian sudah dengar juga tentang namanya target item. Jadi target itemnya berapa, lalu misalkan target itemnya 20, maka kalian dalam test construction bikinnya rule of thumb-nya bikin 2 kali lipat. Jadi berdasarkan indikator yang ada, maka nanti dibuatkan menjadi lebih dari 1 item. Setiap indikator jadi lebih dari 1 item. Katakanlah 2 gitu ya. Jadi di dalam proses yang akan dilakukan di KAUP, namanya test selection, yang akan dilakukan adalah membuang atau mempertahankan item tertentu. Tetapi rule of thumb-nya adalah jangan sampai ada indikator yang hilang. Karena indikator itu adalah yang boleh dikatakan tingkah lakunya. Tingkah lakunya ya harus terwakili. Nggak apa-apa nanti indikatornya hanya diwakili oleh 1 item. Jadi mungkin jawaban singkatnya adalah kalau memang mau, buatkan sebanyak mungkin indikator yang unik. Unik itu nggak boleh ada indikator yang sama. Nah, jadi sejauh ini kalau misalkan kalian bikinnya kurang lebih kan banyak kan 5 gitu ya, ada 4, ada yang 6. Ya, kalau memang dirasakan ini sudah representatif terhadap populasi tingkah laku dimensinya, ya udah nggak apa-apa. Lalu itu yang nanti akan dikembangkan. Kalau dianggap bahwa nanti kalian itu bikin jumlah itemnya berdasarkan indikator yang ada, jadi kalau kita lihat CP ada 5, CE ada 6, CDM ada 5, WI ada 4, udah berapa tuh 20 ya, dan ada 25 totalnya dari indikator di career maturity, ya mungkin asumsinya nanti kalian akan bikin 25 dikali 2 item. Nanti kalau sudah bikin item, jadi sekali lagi prosesnya setiap indikator dibuatkan itemnya. Hampir dapat dipastikan narasi itemnya akan mirip di antara item di dalam 1 indikator. Jadi boleh dibilang sih indikatornya harus representatif. Mungkin itu dulu, Cindy, jawabannya. Oh iya Mas, sudah dimengerti. Terima kasih Mas Asup. Sip. Ada lagi? Kalau enggak, kita pindah kelompok. Nanti ada pleno lagi ya, kumpul lagi jam 11 ya. Sudah cukup. Terima kasih. Sudah cukup, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Kelompok keempat. Iya Mas, kita Mas. Ya, silakan langsung share screen, bagus. Oke, sebentar. Ini langsung ke yang indikatornya Mas ya? Dari itunya dulu, laporannya dulu. Oh, laporannya dulu ya? Jadi mau tanya-tanya sejumlah hal, terutama terkait dengan alasan pemilihan teori mana yang dipakai. Oke, dari cover ya. Cover dilarang menggunakan makara.
Jadi dalam hal ini Makara hanya digunakan untuk yang mewakili UI atau kalaupun pengerjaan sesuatu yang sifatnya tugas akhir. Ini kan bukan tugas akhir. Oke, itu ya, simple, gampang ya. Oke, kelompok sudah buat daftar isinya. Oke, good. Kemudian latar belakangnya, kelompok menjadikan isu revolusi 4.0, revolusi industri 4.0 dengan adanya digitalisasi dan otomatisasi menjadikan sebagai adanya perubahan yang membutuhkan penyesuaian termasuk pada bisnis dan pekerjaan. Lalu ada kondisi pandemi di mana dengan adanya pandemi itu perubahannya apa tuh yang terjadi dengan adanya pandemi? Perubahan apa yang terjadi yang dikarenakan oleh adanya kondisi pandemi? Tapi spesifiknya ini ya, jawabannya semuanya diarahkan ke itu ya, ke career adaptability ya. Iya, Mas. Iya, Mas. Ya, perubahan apa yang terjadi dengan adanya pandemi dalam career maturity? Adaptability. Sistem kerjanya, Mas, dari yang bekerja tim secara offline selama pandemi, banyak karyawan, khususnya di sini karyawan startup yang harus mengerjakan pekerjaannya dari rumah. Jadi yang berubah adalah sistem bekerja mereka dari offline ke online gitu, Mas. Apakah di dalam startup bekerja secara online sebelumnya sudah hal yang lumrah? Sebenarnya sudah, Mas, cuman kalau misalkan startup itu kan mereka sebenarnya sama ya, sama perusahaan lain kayak bekerja dalam tim-tim gitu ya, Mas ya. Nah, mungkin di sini yang perlu disoroti itu kerja sama timnya gitu loh, Mas, yang biasanya bisa on the spot meetingnya bertemu langsung, ini harus dilaksanakan secara online gitu, Mas. Oke, jadi di mana dalam hal ini adaptabilitasnya menjadi urgent. Iya, betul. Startup. Maksudnya ada nggak bidang pekerjaan yang lain yang lebih urgent untuk diketahui karir adaptability-nya? Kenapa kelompok pilihnya startup? Sebenarnya kemarin waktu dari awal pilih target itu sebenarnya ada pilihan ke PNS juga tuh ya, Mas ya. Karena memang kalau untuk pekerja seperti PNS itu justru perubahannya lebih terasa karena mereka mungkin tidak terlalu terbiasa dengan digitalisasi tersebut. Nah, namun kemarin itu kenapa pada akhirnya startup, jadinya kita menyoroti dari kerja timnya karena agar lebih mudah untuk mencari partisipannya gitu sih, Mas. Kemarin atas saran dari Mas Asuk juga gitu. Ya oke, memang itu dilematis juga ya. Kalau kita mau mengejar idealnya secara konseptual. Iya. Karena dalam banyak instansi pemerintahan yang PNS itu memang diberlakukan juga masalah shifting itu ya. Iya. Dan ini, jadi memang kalau ini jawabannya agak susah juga ya. Nah, kira-kira kalau kita mau pakai ini nih, pakai apa istilahnya ya? Kira-kira kalau misalkan PNS nih, kita mau mencoba melihat visibility-nya. Kalau secara match-nya, kesesuaiannya, kayaknya isu digitalisasi mungkin akan lebih krusial terkait dengan masalah di PNS nih. Mereka terbiasa mungkin kerja di kantor, dekat sama orang, dan semuanya penuh full birokrasi. Kemudian juga masalah inovasinya nggak butuh terlalu tinggi. Nah, sekarang dipaksa nih dengan adanya. Pertanyaan sederhananya, kira-kira kalau PNS sejauh mana kalian bisa menggunakan channel tertentu, misalkan orang tua kalian atau siapa kalian gitu? Kalau PNS, kalau dari saya sih sebenarnya saya sama si Shiva kayaknya ada link untuk PNS guru sih, Mas, yang emang benar-benar berbeda banget kan. Kalau guru PNS maupun gak PNS sih rata-rata zaman sekarang kan emang langsung ketemu sama anak-anaknya kan. Kalau ya gitu sih, Mas, linknya mungkin ke PNS guru kalau saya sama Shiva ya. Kalau dari saya sih sebenarnya linknya ada sih, Mas, yang orang kelurahan kayak gitu. Yang Jadi
Yang ingin saya coba ini apa namanya? Ya, tapi jangan juga nyusahin kalian ya, karena memang ini salah satu pesannya adalah terkait dengan proses pengambilan data nih. Jadi kalau misalkan di startup, ya mungkin kalau dibilang tetap sih apa namanya? Kalau menurut saya nih, ini kebetulan saya lagi dari semester kemarin punya payung skripsi startup employee, kemudian proses pengambilan datanya, ya saya nggak tahu apakah memang ini karena mahasiswa yang skripsinya itu channelnya sedikit, jadi pengambilan datanya jadi lambat. Kemudian kalau dibilang keterbiasaannya, ya kebanyakan isinya karyawan startup itu secara usia muda-muda. Jadi mungkin kalau kita lihat kecenderungannya, biasanya orang-orang yang lebih banyak mengoptimalkan digitalisasi adalah karyawan-karyawan yang usianya muda gitu. Iya. Kira-kira kalau misalkan yang konvensional kayak PNS atau mungkin spesifikasinya guru, karena saya pikir pendidikan itu salah satu yang sangat berubah tentang pekerjaan yang dilakukan. Tadinya offline, sekarang jadi online. Jadi apakah memang dianggap isunya juga lebih relevan dibanding kalau karyawan startup? Kalau startup itu ya dulu udah biasa online meeting, udah biasa menggunakan WhatsApp group atau mungkin apa video conference ataupun apapun yang digital itu. Jadi isu adaptabilitasnya, ya, tapi ini kembali ke kalian sih, karena memang kalau konteksnya sekali lagi kesulitan dalam pengambilan data dikembalikan ke kalian. Nah, jadi belum lebih jauh ini karena kita nggak tahu nih nantinya kelompok akan memutuskan yang mana. Jadi kalau misalkan dalam hal ini kelompok misalkan nih, misal berubah menjadi guru gitu, guru sekolah apapun levelnya, maka nanti ada sejumlah hal yang berubah. Yang pertama adalah indikator yang dibuat, kemudian latar belakang sedikit adjust gitu. Ya, saya pun yang mana nggak apa-apa, nggak masalah. Dikembalikan ke kelompok. Mas, maaf mau nanya, kalau misalnya PNS itu memang harus spesifik kayak guru atau bisa yang penting PNS secara general, karena kalau stigma sendiri yang kita tahu kan memang PNS digitalisasinya kurang dibandingkan orang-orang di startup gitu. Harus dispesifikasiin nggak, Mas? Sebetulnya kalau dibilang PNS itu, kalau menurut saya PNS itu bukan pekerjaan kali ya, tapi golongan. Karena PNS itu bisa pekerjaannya bisa apapun itu ya, bisa guru, bisa karyawan apa, bank juga ada yang PNS itu ya, yang BUMN itu. Jadi kalau misalkan dalam hal ini, kalau bisa populasi tujuan alat ukurnya adalah jenis pekerjaan kali ya. Saya nggak tahu kalau PNS, menurut saya bukan jenis pekerjaan sih. Dia lebih ke apa status kepegawaian sih. Oh iya, saya juga. Jadi maksud saya kalau misalkan dalam hal ini pekerjaan apa lebih relevan kalau menurut saya adalah guru sih. Karena dia pasti punya aktivitas tertentu yang dapat digeneralisir. Tapi kalau PNS pekerjaannya apa tergantung PNS apa dulu gitu. Jadi kalau misalkan dalam hal ini apa ya kembali ke kelompok, saya juga agak ragu nih sebetulnya kalau terkait dengan masalah pengambilan data. Kami di tim KAUP juga udah sepakat sih, jangan menyulitkan mahasiswa terkait dengan pengambilan datanya selama konstruknya relevan, ya nggak apa-apa juga. Kalau menurut saya startup dengan apa karir adaptability itu tanpa konteks pandemi pun sudah punya adaptability, karena adaptability bukan hanya terkait dengan kondisi COVID, tapi juga tentang perkembangan teknologi dan persaingan dunia usaha, di mana dalam banyak hal mereka juga harus beradaptasi nih dengan perkembangan kemajuan teknologi dan juga perkembangan persaingan usaha. Kalau dia nggak adaptability-nya rendah, ya entah dianya sebagai karyawan atau perusahaannya itu akan cenderung dalam tanda kutip tidak berkembang, bahkan bisa tutup tuh si perusahaannya. Berdasarkan data bahwa lebih dari 90% startup itu mati dalam hitungan 1 tahun pertama, karena dia kekurangan untuk masalah adaptabilitas dan innovativeness-nya. Jadi kalau akan apa namanya, sekali lagi isu tentang adaptabilitas, karir adaptability itu
di startup udah lama mulainya, tanpa COVID pun, tanpa pandemi pun sudah oke. Ya, kita bahas yang apa? Mau bahas yang guru atau mau bahas yang karyawan startup nih? Dua-duanya nggak apa-apa. Mas, tadi kita udah sempat diskusi bentar sih. Sebenarnya kalau untuk guru, karena tadi ada link juga dari saya dan Sipa, terus pasti teman-teman kelompok juga masih ada link lah kalau untuk nyari guru. Nah, kayaknya kita bisa-bisa aja sih Mas, kalau untuk guru tuh masih visible untuk pengambilan datanya. Tapi kita mau nanya juga Mas, kalau misalnya guru ini harus dispesifikasikan guru atau bisa pengajar secara keseluruhan, jadi dosen gitu-gitu juga bisa Mas? Nah, oke, ini pertanyaannya juga bagus, tapi kalau pengetahuan saya, dosen mas sekarang tengil-tengil. Diminta ngambil kuesioner itu susah banget, jawabnya lama. Jadi saya khawatir kalau kalian nyari pada dosen, apalagi dosen UI, apalagi dosen sih, kalau di UI dapatnya bakal ribet, bakal lama gitu. Apalagi kadang-kadang apa ya, posisi kalian mungkin dalam tanda kutip sedikit inferior gitu. Jadi kalau hubungan ke dosen, tapi kalau misalkan hubungan ke sekolah, itu kalian biasanya punya dalam tanda kutip kayak apa namanya, power positionnya tinggi. Oh, mahasiswa UI gitu, lalu ngambil data. Bahkan ada banyak loh sekolah-sekolah yang sangat senang kalau kedatangan mahasiswa UI. Contohnya SD Pondok Cina di samping Gramedia Margonda itu. Mereka bahkan nanti kalau ada lagi boleh lo kesini apa kita ini gitu. Kemudian tetangga saya ada mantan dekan FKM, dia punya sekolah. Nanti kalau ada penelitian pakai aja sekolah saya. Jadi maksudnya sangat ini, pokoknya posisi kita sebagai orang UI kalau datang ke sekolah biasanya lebih di apa ya, di harga, pokoknya dibantu banget lah gitu. Nah, saya nggak tahu sejauh mana, apalagi kalau kalian pakai tambahannya sifatnya orang tua kalian punya otoritas tertentu di bidang itu. Ya, tapi yang agak susahnya bagaimana untuk mendapatkan akses. Sekarang kan nanti akan online gitu ya, bagaimana menyebarkan. Biasanya kalau gitu pegang ini aja, misalkan kepala sekolahnya gitu. Saya pikir untuk mendapatkan jumlah minimal 50 atau 30 gampang lah ya untuk guru. Iya sih Mas. Nah, jadi kalau misalkan dalam tanda kutip ini kayaknya mengarah mengganti populasi tujuan ukurnya menjadi guru, maka sejauh mana latar belakangnya perlu berubah nih, mumpung masih sedikit sih. Nanti kalau sudah sampai ke tahapan lebih jauh, apalagi sedang ngambil data lalu berpikir baru berubah, mungkin akan lebih ribet lagi. Ya, saya kembalikan ke kelompok karena kelompok yang akan menjalankan. Mas, saya mau nanya, Ya. kalau misalkan ke startup itu berarti kalau ke startup nggak perlu ada COVID gitu, atau sebenarnya kan tujuannya alat ukurnya itu untuk melihat kemampuan adaptasi ya? Iya. Apa kalau misalkan populasinya ganti, jadinya dua-duanya tetap ganti latar belakang sama indikator juga kan ya? Atau gimana Mas? Kalau melihat dari misalkan pergantian populasi tujuan alat ukurnya menjadi guru, ini masih sedikit nih kebetulan nih, kan boleh dikatakan misalkan nih kalau kita lihat, katakanlah paragraf 1 sama paragraf 2 kayaknya nggak berubah dong di latar belakang. Relatif paling cuma revisi-revisi aja. Kemudian paragraf 3 kayaknya nggak berkaitan dengan pekerjaan kan. Nah, paragraf 4 ini baru kan mulai startup loh. Jadi sebutkan, jadi berubahnya secara latar belakang di paragraf 4 aja. Kemudian kalau terkait dengan masalah indikatornya ya sejauh mana dalam hal ini teori konstruknya dari Porvelli dan Safikas itu bisa tetap dipakai. Kalau menurut saya, kalau ini masih relevan, maka bisa dipakai saja. Jadi mungkin nanti si indikatornya dengan dimensi concern, control, curiosity, confidence, itu tinggal diganti aja subjeknya dari karyawan startup menjadi guru. Oke, Mas. Ya, sejauh yang saya, jadi sekali lagi mumpung belum banyak. Oke, komentar terkait dengan laporan penelitiannya. Secara latar belakang yang saya sampaikan di dalam WhatsApp group,
secara isi 1.2 di masalah penelitian 1.2 itu jangan dibikin 121, 122, 123 karena itu bukan subbab gitu ya. Jadi langsung ke pertanyaan penelitiannya. Oke. Ya, itu kalian menuliskan CAAS tapi di atasnya nggak ada tuh CAAS itu apa gitu. Walaupun saya tahu itu adalah career adaptability gitu ya. Jadi mungkin kalau penulisan singkatan yang pertama kali ditulis lengkap dulu, berikutnya baru ini ya CAAS itu ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua tentang validitas. Pertanyaan kedua itu validitas ya. Iya, Mas. Pertanyaan ke-1 tentang reliabilitas itu ya. Iya, Mas. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua bukan menanyakan kepada item-itemnya, tapi pada alat ukurnya. Jadi dalam hal ini pertanyaan yang pertama itu adalah apakah alat ukur CAS memiliki konsistensi internal yang tinggi? Pertanyaan yang kedua, apakah alat ukur CAS valid untuk mengukur konstruk career adaptability? Jadi yang ditanyakan bukan item-itemnya. Nah, item-item ditanyakannya di analisis item. Ya, pertanyaan ketiga betul, item-item. Ya, untuk yang 1.3 oke. Itu dituliskan tuh career adaptability scale. Ini A-nya 1 apa 2 tuh? CAS itu CAS atau apa gitu? Adaptability gitu ya. Jadi kelompok pakai dash gitu ya. Ya, oke. Ya, secara pertanyaan tujuan yang ketiganya nggak oke tuh. Item-itemnya dianalisis, itu bukan tujuan. Item-item dianalisis itu prosesnya. Jadi harusnya apakah item-item dapat membedakan individu yang memiliki adaptability yang tinggi dan adaptability yang rendah. Oke, balik lagi 1.2.3 tuh, pertanyaan yang ketiga tuh, analisa item. Naik lagi, yaitu adaptability-nya depannya nggak pakai karir tuh. Jadi ini takutnya adaptability bukan karir yang ditanyakan. Sama yang terakhir juga tuh dalam kalimat itu. Yes. 1.4 manfaat. Manfaat dalam hal ini adalah terkait apa yang akan dimanfaatkan hasil pengukuran career adaptability oleh siapa. Oleh siapa ini tes usernya. Nah, kalau sekarang saya tanyakan nih, kalau pada karyawan startup mungkin bisa kita pakai untuk HRD nih, untuk katakanlah promosi atau seleksi pada bagian tertentu. Kalau pada guru, siapa yang akan menggunakan hasil pengukuran career adaptability-nya? Kalau misalnya di spesifik misalnya instansi pemerintah, berarti itu bisa jadi suatu masukan nggak sih Mas untuk dinas pendidikan? Jadi bisa melihat gambaran kalau misalnya adaptability guru itu baik atau enggak untuk kebijakan lanjutan Mas, bisa nggak? Iya, spesifiknya gimana? Karena saya nggak tahu. Ada banyak sekolah yang satu kelas satu guru. Oh, jadi yes. Kalau di sekolah sih yang saya tahu tuh ada kayak bagian kurikulum gitu Mas, yang emang mengatur gimana cara mengajarnya, bagian kurikulum. Ya oke, jadi ini memang biasanya kalau untuk manfaat biasanya cenderung akan seperti hal yang klise, tapi kalau klise logis nggak apa-apa. Saya ulangi lagi tadi untuk kelompok yang pertama, klise yang logis itu misalkan gini, untuk masuk program studi arsitektur, maka sebaiknya mahasiswanya itu juga memiliki kemampuan spasial yang baik. Jadi selain katakanlah SIMAK UI, program studi arsitektur teknik UI juga memberikan tes seleksi kemampuan spasial. Apakah realistis untuk dilakukan? Kalau aturan dari UI-nya, seleksi masuk hanya berdasarkan ujian SIMAK UI, tidak boleh bikin ujian tambahan, kita tetap bisa menganggap bahwa ini urgent untuk dimiliki bagi calon mahasiswa arsitektur memiliki kemampuan spasial yang baik. Nah, kalau misalkan dalam hal ini pengukuran tentang karir adaptability pada guru, maka hasilnya akan digunakan oleh dinas pendidikan, katakanlah kota atau wilayah atau apapun, itu untuk tujuan apa? Apakah untuk tujuan bisa nggak tujuannya untuk memberikan kayak semacam
identifikasi awal bagi mereka-mereka yang membutuhkan adaptabilitas yang tinggi itu. Jadi kayak tujuan preventif. Iya sih Mas, saya juga mikirnya kayak gitu. Jadi misalkan ini diukur di awal, mungkin nanti buat teman-teman guru yang memang punya karir adaptabilitas yang cukup rendah, itu bisa dibina kembali gitu loh Mas, supaya bisa menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi ke depannya di ranah pendidikan itu sendiri gitu Mas. Bisa nggak ya kira-kira? Silakan. Ya, sama mau nambahin sih Mas, kalau dari fenomena yang benar-benar saya lihat, kayaknya memang butuh ya tadi kata Sipa sih pembinaan Mas, karena kan ini pandemi, kan kita konteksnya di pandemi ya Mas. Ini tuh gurunya secara tiba-tiba disuruh berubah jadi digitalisasi, tapi tanpa ada kayak penyuluhan dulu atau pembinaan karir terlebih dahulu gitu sih Mas. Jadi sampai sekarang kalau guru-guru, fenomena yang secara subjektif saya lihat tuh benar-benar masih kewalahan sih Mas. Tapi nanti kan kita bisa tahu di karir adaptability ini gitu. Adaptability. Iya, saya juga nggak tahu sih sejauh mana, misalkan kalau pengalaman saya nih, jadi saya itu sejak sebelum kuliah mulai menjadi help desk-nya para dosen. Jadi kalau dosen itu mengalami kesulitan dalam menggunakan PJJ, saya diassign fakultas untuk jadi help desk. Jadi silakan pada bertanya kepada saya. Nah, sejauh ini pertanyaannya sebetulnya ini pakai Zoom gimana ya? Cara nginvite orang, punya pertanyaan-pertanyaan tentang teknis bahkan itu kebanyakan. Jadi mereka juga nggak kebayang tuh tentang, apalagi bikin materi sampai pakai video gitu. Ada juga yang masih pakai PowerPoint, pakai paling canggih lah mungkin pakai voice, pakai audio, voice kemudian pakai WhatsApp. Kalau dulu mungkin ya screenshot kirim lalu pakai audio message atau diketikkan atau pakai apapun lah. Jadi dalam hal ini beradaptasi dengan PJJ-nya masih agak kurang. Jadi kalau pengalaman saya mungkin saya diminta juga bikin report tiap minggu ke fakultas kendala yang terjadi dari para dosen dalam menjalani PJJ itu apa aja. Jadi nanti fakultas akan mengkonversinya menjadi ini butuh dikasih pelatihan apa ya yang bisa dilakukan. Nah, jadi mungkin kalau dikatakan apakah itu termasuk manfaat yang bisa diberikan kepada guru, ya silakan kalian ramu penulisannya gimana caranya. Tapi harus realistis ya. Oke Mas. Oke, untuk bab 1 nanti mungkin masih akan bertambah lagi seiring perjalanan pembuatan makalahnya dan juga sampai akhir semester mungkin biasanya. Kita lihat bab 2. Bab 2 itu jangan lupa dikasih judul. Bab 2 apa judulnya? Kemudian teori tinjauan pusaka ya bab 2 ya. Kemudian 2.1 jangan ditulis teori konstruk tapi teori karir adaptability. Jadi langsung diganti konstruknya apa. Kalian berangkat dari adaptability dulu, lalu nanti mengerucut ke karir adaptability. Oke, kemudian teori yang dipakai itu di saya ada yang tulisannya tadinya putih, sekarang saya kasih warna biru dari Syafikas 2007. Mana? Coba, nah itu yang warna biru. Ya itu yang cari Devin itu yang kalau kalian kirim ke saya warnanya putih sih. Ya, karir ada tulisannya adaptability juga diartikan sebagai konstruk psikososial yang mengindikasi kemampuan. Nih saya pengen coba cari definisinya dulu. Definisinya mana? Iya itu Mas. Ya oke. Berdasarkan tingkah laku yang diukur, ada 2 macam tes psikologi, yaitu typical performance test dan optimum performance test. Oke ya? Iya. Optimum performance test yang diukur adalah itu kemampuan yang maksimal itu Mas. Apa ciri dari optimum performance test dibandingkan dengan typical performance test? Ada jawaban yang dikategorikan sebagai benar salah gitu-gitu. Benar salah. Nah, ini definisinya karir adaptability adalah kemampuan. Itu kira-kira gimana?
Ini pertanyaan tricky ya, biasanya agak susah dijawab kalau definisinya mengatakan kemampuan. Jadi dia mampu tidak mampu atau gimana nih? Pertanyaannya gimana Mas? Ulangin. Apakah karir adaptability optimum performance test atau typical performance test dengan melihat definisinya berupa kemampuan? Oh. Kalau berdasarkan ini sih career adaptability ya typical performance test Mas. Cuma tadinya kami pikir karena ini adaptasi jadi ada kemampuan individu dalam menghadapi situasi ini gitu. Ya, itu memang dilematis kalau si definisinya katanya kemampuan gitu ya. Nah, ini silakan kalian ramu bahwa ini nantinya nggak ada jawaban benar salah. Jadi kadang-kadang susahnya di situ tuh. Ini ability atau bukan gitu ya. Ya, oke, jadi nanti silakan kalian cari penguatan tambahan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah sebetulnya typical performance test, bukan optimum performance test. Ya, kelompok menggunakan teorinya Safikas atau Porfeli Safikas atau yang mana? Safikas Mas. Safikas saja tahun 2007, 2005. Jadi masih Safikas ini tuh memang kayak mempelajari si career adaptability ini tuh berkala gitu sih Mas dari 2005, 2007, 2012, kemudian paling baru tuh 2013. Nah, cuman yang alat ukurnya itu yang paling baru tuh di 2012. Cuman pengertian-pengertiannya ini banyak yang kami ambil dari jurnal-jurnal sebelumnya gitu loh Mas. Jadi kayak ini tuh kayak kita ambilnya dari jurnal meta-analisis yang career adaptability-nya gitu Mas. Ya, oke. Jadi dalam hal ini teorinya boleh dikatakan konsisten dari satu orang gitu ya. Jadi secara betul. Kalau yang jadi kendala di KAUP ini, kelompok tidak memunculkan tokoh lain yang ada definisinya, lalu yang diharapkan dari bab 2.1 teori konstruk kalian masing-masing adalah alasan pemilihan teori tertentu yang dipilih sebagai dasar pembuatan alat ukurnya. Jadi kalau hanya Safikas, ya Safikas aja jadinya, tidak ada justifikasi kenapa pilih Safikas. Jadi kalau mau ditambahkan referensi dari tokoh yang lain. Oke, Mas. Oke, ada lagi tentang ini 2 pertanyaan lagi nih. Dalam teori career adaptability yang dijabarkan Safikas 2005, ia menggambarkan bahwa career adaptability merupakan sebuah konstruk multidimensionalitas. Ya, paragraf 2-nya ya. Dan berbentuk hierarki. Nah, kalau hierarki, ini kesulitannya adalah itu kan hierarki itu kayak urutan. Kalau kita sudah sampai pada titik tertentu, diasumsikan titik di bawahnya sudah terpenuhi. Jadi yang mau kalian ukur itu semua level hierarkinya atau bukan? Jadi gini Mas, kalau dari yang saya pahami, si level hierarki yang dimaksud ini bukan dari concern terus baru selesai concern baru mencapai kontrol, tapi saya tuh nangkepnya ketika dia bisa sudah memenuhi concern, control, curiosity, dan confidence, maka dari itu dia sudah bisa mencapai career adaptability atau yang dimaksud sama si Safikas di sini adalah self regulation itu sendiri gitu loh Mas. Gitu, jadi empat dimensi ini itu bukan tahapan, tapi ketika dia sudah bisa memenuhi 4 dimensi ini, dia mencapai self regulasi yang baik, dan self regulasi yang baik ini akan menandakan bahwa career adaptability-nya dia ini cukup baik gitu Mas, kalau dari yang saya pahami. Karena dituliskan sebagai multidimensi, artinya ada banyak dimensi dan berbentuk hierarki. Nah, kalau hierarki itu kayak ada urut-urutan. Saya bacanya sebagai dimensinya itu ada urut-urutannya. Mana yang muncul lebih dulu, maka itu menjadi dasar. Seperti hierarchical needs-nya Maslow gitu ya. Dari mulai physiological needs sampai terakhir self-esteem. Jadi kalau orang sudah sampai self-esteem, yang tertinggi itu, yaitu maka si fisiologisnya udah terpenuhi gitu. Nah, jadi saya agak kesulitan untuk memahami hierarki yang dimaksud itu untuk dimensi-dimensinya atau bukan. Kalau misalkan yang dimaksud adalah concern, control, curiosity, confidence,
itu juga merupakan suatu dimensi yang berbeda-beda, maka di situ ada tingkatan hierarki. Lalu komponennya apa? Komponen concern itu apa aja? Di jurnal sebelumnya sih nggak dijabarkan dari maksudnya gimana Mas? Jadi di jurnal sebelumnya itu cuma dijelaskan bahwa si concern, control, curiosity, dan confidence ini ketika sudah terpenuhi empat-empatnya, dia akan mencapai yang namanya self-regulation. Nah, self-regulation ini akan ketika dia udah mencapai self-regulation nih Mas, dia akan bisa mencapai career adaptability gitu sih Mas. Tapi nggak dijelasin si concern ini punya komponen apa aja, control itu punya komponen apa aja, gitu nggak dijelasin gitu Mas. Mungkin salah satu yang bisa membantu juga secara visual, ada nggak gambarnya? Jangan-jangan ini kayak seperti piramid, bawahnya ada 4, yaitu concern, control, curiosity, dan confidence. Atasnya adalah self-regulation gitu. Jadi saya nggak tahu. Saya nggak tahu sih Mas, ini saya searching tadi sesuai dengan apa yang Mas sarankan. Tapi saya cuma dapatnya bentuknya seperti ini sih Mas. Jadi career adaptability itu di atas, terus di bawahnya ada 4 dimensi aja gitu Mas, dan bentuknya bukan piramid gitu. Iya, jadi karena saya lihatnya hierarki nih, ada kalau hierarki dari istilah aja kan artinya ada urutan tertentu di mana urutannya vertikal ya kalau hierarki ya. Ya. Kemudian juga tentang masalah multidimensi. Nah, ini konsekuensinya kalau multidimensi, kelompok tidak bisa menggabungkan concern, control, curiosity, confidence ditambahkan menjadi career adaptability. Kalau disebut sebagai multidimensi gitu ya. Tapi hati-hati, multidimensinya yang dimaksud apakah multidimensi seperti personality, ada openness to experience, conscientiousness, neuroticism, extraversion, agreeableness yang tidak bisa digabung, atau multidimensi yang juga bisa digabung. Solusinya nanti dilihat di dalam teorinya Safikas, apakah pengukuran career adaptability ini itu ada 5 skor atau bukan. 5 skor itu 1 concern, 2 control, 3 curiosity, 4 confidence, 5-nya career adaptability. Jadi nanti tapi itu bisa belakangan sih. Jadi untuk tahapan sekarang belum dirasakan perlu. Sama seperti yang kemampuan, 4 kemampuannya itu dituliskan kemampuan ya di belakang ya, itu di paragraf berikutnya 4 kemampuan. Jadi ini balik lagi ability nih ya. Ya, sejauh ini posisinya untuk indikator mungkin masalah layouting aja. Jadi kalau baca ke pinggir lumayan tuh saya mesti geser-geser tuh. Jadi mungkin layoutnya silakan diubah seperti kelompok yang tadi saya jadikan contoh. Kemudian untuk yang kolom A, konstruk, ada 2 tokoh yang dipakai yang mana? Porfeli Safikas 2012 atau tadi bilangnya Safikas aja 2000 sekian. Atau yang bawahnya Rottinghaus 2005. Pertanyaan saya, yang dipakai yang mana oleh kelompok? Sebenarnya kalau dari jurnal dari jurnal yang aslinya kan yang paling terbaru yang ini Mas, maksudnya 2012. Yang paling 2012, tapi kan dia ada portfolio-nya gitu. Jadi tetap kita taruh profilnya gitu Mas. Ya oke. Jadi untuk file yang Excel ini nggak apa-apa, tapi untuk yang bab 2-nya itu mesti dijelaskan bahwa portfolio ini dalam Safikas, dalam publikasinya Safikas itu dalam tanda kutip. Kalau secara penulisan sih kalau boleh saya bilang biasanya kan yang dituliskan pertama itu yang punya penelitian peranannya lebih besar atau first author gitu nyebutnya. Karena Safikas ditulis yang kedua, dia kayak semacam supervisor itu. Biasanya begitu sih. Jadi itu urutannya bukan urutan alfabetikal, tapi urutannya adalah kontribusinya yang lebih besar siapa dituliskan di pertama. Jadi boleh dibilang ini penelitiannya Porfeli sebetulnya dibanding penelitiannya Safikas. Kemudian yang definisi yang kedua tuh ada dari Rottinghaus, itu maksudnya apa? Sebenarnya ini karena kemarin harus cari beberapa konstruk selain Safikas itu, jadi kita dapat yang ini juga Mas. Cuman sih pada akhirnya kita milihnya si Safikas itu Mas. Ya, jadi kalau untuk teoretikal yang lain dituliskannya di bab 2. Di bab 2 itu
tuliskan sejumlah yang ada, lalu pilih satu dengan alasan apa milih yang teorinya Safikas dibanding yang Rottinghaus. Kalau untuk di tabel indikator pakai hanya satu referensi saja. Ya, kalau untuk apa namanya secara umum mungkin komentarnya masih apa ya bias dengan nanti kalau mau jadi guru ini akan sedikit bergeser nih. Katakanlah guru mampu mempersiapkan target karir dalam pekerjaannya yang bersifat dinamis. Ya, kalau di dalam indikator masih konseptual nggak apa-apa, tapi yang jelas nanti pada level item itu akan lebih operasional. So far mungkin untuk yang indikator karena nanti akan ada perubahan menjadi guru, rasanya mungkin beberapa indikator bisa langsung karyawan startup diganti jadi guru, tapi mungkin beberapa konteks menjadi kurang relevan dalam pekerjaan guru. Misalkan dalam pekerjaan guru itu yang tidak relevan yang relevan dengan startup tapi tidak relevan dengan guru. Kita lihat mungkin apakah ada berkaitan dengan misalkan penjualan itu ada nggak, atau misalkan apa kalau dia e-commerce itu dan seterusnya gitu ya. Ya, so far mungkin sejauh ini kalau secara narasi oke, kelompok pun juga menggunakan SPOK, depannya selalu karyawan. Kemudian ya kalau masalah editorial, karier nggak apa-apa dan nanti aja gitu ya. Ya, dari saya mungkin udah so far kelompok kalau memang akan berubah menjadi populasi tujuan alat tutor menjadi guru, silahkan kalau mau menspesifikkan pada guru level tertentu. Tadi ada pertanyaan kalau dosen gimana? Ya mungkin ada banyak peranan yang berbeda antara guru dan dosen. Mungkin kelebihannya kalau di dalam KAUP, kalau kelebihan kalau kita spesifik pada populasi tertentu, biasanya indikatorisasi dan itemisasi biasanya lebih lancar. Kalau kita populasinya terlalu luas dalam KAUP ini, kita harus memikirkan bahwa indikator dan itemnya harus relevan kepada semua yang terlibat. Tapi kalau misalkan populasinya lebih kecil, kita akan lebih fluent, lebih lancar dalam membuat indikator dan item. Paling kesulitannya nyari populasinya aja, nyari orangnya. Siapa nggak tahu, makanya tadi saya tanyain punya channel nggak? Kalau punya channel, ya mungkin dicoba jadi guru. Oke, dari saya sudah. Mungkin nanti kita tambahin lagi sambil perjalanan. Komentar atau pertanyaan dari kelompok? Cukup sih Mas, belum ada pertanyaan lagi. Iya Mas. Ya, thank you kelompok dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung lagi, yes. Terima kasih Mas. Ya. Oke, jadi so far mungkin saya tambahkan sedikit komentar umum. Hampir semua kelompok belum menuliskan kenapa teori konstruk tertentu yang dipilih. Alasannya apa? Jadi nanti konsekuensinya adalah apakah kesesuaian antara teoritikal yang ada dengan karakteristik populasinya itu cocok apa enggak. Tadi contohnya yang academic resilience. Academic resilience dari teorinya namanya Martin and Mars, dalam definisinya menyebutkan siswa. Siswa itu ya sekolah gitu ya. Kalau mahasiswa itu college student. Nah, kira-kira apakah kelompok academic resilience mau berganti dari siswa menjadi mahasiswa atau cari referensi yang memang menyebutkan academic resilience itu dari perspektifnya si mahasiswa. Strateginya kalau kita mau menentukan teoritikal yang mana, biasanya lihat nih di hasil penelitiannya. Mungkin kalau kita bacanya artikel jurnal, kita lihat deh bahwa populasinya ini dalam penelitian katakanlah tadi academic resilience, ternyata terlihat bahwa populasinya adalah high school student. Maka dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa memang ini cocoknya pada high school. Nah, jadi kelompok diberikan opsi mau pakai teori yang ada, tapi harus mengganti menjadi high school students. Konsekuensinya, ketika diganti populasinya, mungkin latar belakangnya jadi berubah. Dalam latar belakang itu kita harus memunculkan urgensi di kalimat di paragraf terakhir. Kalimatnya harus menunjukkan bahwa urgensi kenapa pengukuran konstruknya
diperlukan pada populasinya. Nah, jadi yang akan dilakukan dalam hal ini bercerita dulu di dalam latar belakang fenomena kondisi kejadian yang ada. Ini semua dari kalian kebetulan fenomenanya mengaitkan dengan kondisi pandemi. Nah, kira-kira kondisi pandemi ini sebagai sesuatu yang baru terjadi atau kondisi tambahan. Yang saya maksudkan kondisi tambahan misalkan dalam pekerjaannya startup employee yang namanya adaptability terhadap pekerjaan, terhadap perkembangan teknologi, terhadap persaingan usaha, itu sudah terjadi tanpa adanya pandemi. Jadi dengan adanya pandemi, ini menjadi situasi tambahan. Nah, tapi memang tidak semua dari kalian menggunakan pandemi ini sebagai tambahan, banyak kan sebagai primernya. Primernya misalkan dalam hal ini, bahwa dengan perbedaan kondisi pembelajaran yang terjadi pada saat pandemi dengan menggunakan PJJ, dengan menggunakan online learning, itu ada kondisi yang berubah. Nah, ketika berubah itu, maka pasti akan ada sesuatu yang terjadi yang lainnya. Nah, yang terjadi yang lainnya, mungkin kita bilang academic resiliency, kita bilang mungkin career maturity, dan yang lainnya. Jadi dalam hal ini, yang harus ada di dalam latar belakang itu, apa yang dilakukan oleh populasi alat ukur kalian. Kalau yang populasi alat ukur kalian adalah karyawan, apa yang dikerjakan oleh dia. Kalau populasinya sifatnya mahasiswa, apa yang dilakukan oleh mahasiswa atau oleh pelajar. Nah, jadi kalau misalkan ditambahkan konteks pandemi, apa yang berubah, apa yang idealnya terjadi. Nah, itu kita sebut sebagai gap. Gap itu bisa yang terjadi sudah terjadi atau gap yang sifatnya prediksi. Misalkan gap yang terjadi adalah dengan akan munculnya globalisasi di mana tenaga kerja asing bisa masuk ke Indonesia dengan mudahnya, maka kita mesti menyiapkan strategi untuk dapat memperkuat posisi competitiveness dari karyawan tenaga kerja Indonesia sendiri gitu, dan seterusnya. Jadi dengan prediksi itu bisa juga untuk menghadapi situasi yang baru. Tapi situasinya jangan situasi yang masih ambigu gitu ya. Kalau ambigu itu misalkan kira-kira kalau nanti pandeminya terus-menerus, masih perlu nggak nih karir adaptability? Ya kita nggak tahu. Kalau ambigu mungkin nanti konsekuensinya urgensinya menjadi kurang. Sementara itu dulu, silakan dikomentari. Oke, lalu apa yang akan dilakukan setelah ini? Ya, kita lihat lagi di dalam jadwal apa yang akan kalian lakukan di dalam tahapan berikutnya. Ini boleh dibilang kaupnya sekarang relatif agak cepat nih sebetulnya, karena yang terjadi adalah waktunya memang pendek. Kalau bikin alat ukur idealnya memang lebih lama sih dari ini, tapi kita konteksnya belajar kira-kira begini loh proses yang akan terjadi di dalam pengerjaan KAUP. Jadwal KAUP 2020 kita lihat di sini. Bentar ya, sorry. Oke, hari ini tanggal 29 September. Jadi kalian sudah melakukan ini dari yang ini boleh dibilang tugas 4 sama dengan tugas 5 nih isinya nih. Jadi kita sedikit advance satu pertemuan, 2 hari lah selisihnya. Jadi kalaupun memang disamakan, ini mungkin yang kelima kali ya. Jadi perbaikan teori konstruknya, kemudian indikatornya diperbaiki, dan kisi-kisi alat ukur nih. Yang dimaksud kisi-kisi alat ukur itu apa sih? Kisi-kisi alat ukur itu kurang lebih adalah dalam hal ini saya pakai contoh yang skripsinya KAUP ya, skripsinya KAUP, skripsinya KAUP itu mata ajar FC. Sorry agak lama.
Ini mudah-mudahan masih ini ya, masih udah ada yang ini skripsinya Adrian udah sampai proses penulisan kisi-kisi. Oke, yang dimaksud dengan kisi-kisi adalah kurang lebih kalau dalam bahasa psikometri ada juga disebut sebagai test specification. Yang dimaksud dengan test specification adalah ini itemnya mau berapa, indikatornya mau berapa. Jadi boleh dibilang bisa di ini sih, bisa di setting di awal. Bentar ya, saya sambil nunggu mungkin ada pertanyaan silahkan. Oke, ini kisi-kisi itu yang rancangan item nih. Jadi dalam hal ini ada nanti disebutkan definisinya apa, dimensinya apa saja, definisinya apa, indikatornya apa. Ini kalau dimensi dan indikator dituliskan lengkap, tapi itemnya yang dituliskan hanya jumlahnya saja. Jadi ada istilahnya item target dan item yang dibuat. Item target itu biasanya adalah jumlahnya proporsional. Proporsional itu gimana caranya? Proporsionalnya biasanya, ini kan boleh dibilang nih 2, 2, 2, 2, 4 ini ya. Ini kenapa yang ini ada 4 sendiri ya? Jadi misalkan terlihatnya bahwa di dalam indikator, itu kan nanti akan menjadi item, nanti jumlahnya ini yang akan kita lihat terhadap kontribusinya terhadap keseluruhan, kontribusinya terhadap alat ukur. Contoh di sini adalah yang innovativeness. Menurut tokoh ini ada 4 dimensi: opportunity, idea generation, championing, application. Nah, untuk yang championing kebetulan indikatornya cuma bikin 1 supaya nanti jumlah itemnya proporsional, maka dia bikin itemnya 4. Sementara yang lain dimensinya indikatornya 2, lalu tiap indikator bikin itemnya 2. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalian itu merencanakan membuat target itemnya, totalnya idealnya berapa ya? Ini misalkan 16 nih, maka berdasarkan informasi itu, biasanya rule of thumb-nya, ketika item pooling, buatnya itu 2 kali lipat dari target itemnya. Jumlah target item biasanya juga dipengaruhi oleh karakteristik dari populasi tujuan alat ukur kita. Kalau populasinya terlalu tua atau terlalu muda, itemnya jangan banyak-banyak. Nanti bisa saja solusinya, kalau indikatornya bikinnya banyak, nggak apa-apa. Nanti target itemnya jadi 1. Jangan 2. Kalau misalkan tadi bikin indikatornya ada yang sampai 30, maka 35 untuk karir 25 untuk karir maturity, maka dalam hal ini ya mungkin item targetnya tiap indikatornya ya 1 aja. Nanti ketika di total maka akan ada 25 item. Tapi bikinnya item poolingnya bikin lebih dari 1. Ya, pertanyaan silakan. Kita ngelihatnya untuk yang jadwal ini jangan melihat yang Selasa ya, karena kan kalian ketemunya lagi nanti Selasa depan. Selasa depan kan melewati yang Kamis minggu ini. Jadi boleh dibilang target kalian dilihatnya yang Kamis nih. Jadi sudah punya kisi. Ini kisi-kisi sebetulnya gampang lah ya, kisi-kisi cuma tabel biasa aja, tapi yang utamanya sebelum jadi kisi-kisi adalah adanya indikator perilaku nih sebelumnya harus terpenuhi. Gimana? Kebayang apa yang mesti dilakukan? Cukup kebayang, Mas. Oke ya, jadi kalau silence-nya lebih dari 5 detik, saya asumsikan sekali lagi aman. Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu lagi Selasa depan. Kalau memang butuh diskusi kelompok privat di luar jam kuliah, mungkin kasih tahu dulu ya. Saya mudah-mudahan available, tapi availabilitasnya biasanya sore ke malam. Jadi kalau kemarin kebetulan mintanya siang, saya nggak bisa kalau siang gitu ya.
Oke, kalau tidak ada kita sudahi hari ini. Thank you, semangat, jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, Mas. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Yes. Masih, Mas. Terima kasih Mas Asep.